Kalau kalian lagi kejebak pinjol, teman-teman, ya, jangan panik. Sebenarnya ada cara untuk keluar dari itu, ya. Kalau kalian sedang terjebak, sedang galbay di banyak sekali pinjol, maka mungkin kalian bisa menyimak video kali ini. Kita akan bersama-sama menyusun rencana untuk keluar dari jeratan pinjol, guys. Oke, kita akan langsung bahas. Step pertama langsung saja, kita perlu memetakan semua hutang kita, teman-teman. Ya, jadi semuanya itu wajib ditulis. Oke, mungkin kalian sudah punya datanya di aplikasi lengkap dan sebagainya, itu tidak cukup, teman-teman. Kalian harus tulis ya, tidak harus bagus, tidak harus di Excel ya. Kalian cukup tulis dengan kertas saja itu sudah cukup. Yang pertama, apa yang perlu kalian tulis adalah jumlah pinjaman, kemudian bunga, jatuh tempo, dan total penagihan. Ya, hanya dengan menulis saja teman-teman, itu sebenarnya sudah bisa membantu otak bawah sadar kalian bahwa masalah ini tuh sudah terkendali gitu guys. Ya, karena kalau tidak tersistem tidak ditulis, kita itu kadang samar-samar tentang jumlahnya. Jadi otak kita itu akan semakin rancu dan bingung untuk mencari solusinya. Kenapa bingung mencari solusi? Karena masalahnya saja itu belum dipetakan dengan baik gitu guys. Masalahnya itu belum clear gitu. Jadi sulit untuk mencari solusinya. Nah, setelah kalian tulis, kalian itu harus melakukan skala prioritas. Kayak kebutuhan hidup itu wajib ya guys ya. Jangan sampai kalian bisa bayar hutang tapi kalian nggak bisa makan. Nah ini repot teman-teman. Ya, tetap utamakan kebutuhan kalian yang primer guys. Yang primer, ingat yang primer. Yang sekunder bolehlah lain kali ya. Maksud saya terkadang lah sekali dua kali boleh. Akan tapi yang mungkin eh, apa tersier ya teman-teman yang sifatnya keinginan atau mungkin pembelian yang sifatnya itu konsumtif yang bisa ditunda itu lebih baik ditunda dulu teman-teman ya ditunda dulu. Kenapa? Karena bayar hutang ini semakin kita galbay semakin besar nanti bunga dan dendanya gitu guys. Jadi nanti takutnya itu kita kita mungkin bahagia sekarang karena kita membeli hal-hal baju baru sebagainya, tapi kita nanti malah istilahnya terikat dan juga emosional kita itu tidak tenang karena kita masih memiliki pinjol teman-teman. Jadi yang penting itu adalah kalian tulis dulu prioritasnya guys ya, mana yang harus dibayar dulu misalnya, mana yang jatuh temponya paling dekat ya, dan prioritaskan yang pinjol-pinjol legal, yang ilegal nanti dulu teman-teman. Karena kalian percuma melunasi pinjol yang ilegal, nanti yang legal ini malah belum dilunasi karena yang legal ini justru yang itu perlu kalian lunasi terlebih dahulu, yang ilegal mereka ilegal guys. Mereka ilegal walaupun mereka mungkin lebih kasar, lebih mengintimidasi, lebih mengancam ya secara DC lapangannya, tapi tetap saja mereka itu ilegal. Kalau kita laporkan ya mereka akan ditutup oleh pemerintah ya teman-teman seperti itu. Kemudian ini sangat penting sekali, kalian harus stop stop gali lubang tutup lubang guys. Ya, galbang tubang. Kenapa? Karena semakin kalian meminjam uang untuk menutup pinjaman lain, maka hutang kalian itu makin banyak. Terus kemudian bunganya makin besar dan tekanan itu makin berat. Kalau gali lubang tutup lubang ini tidak kalian hentikan, maka semua metode itu nggak akan ada yang berhasil teman-teman. Nggak ada gunanya guys. Ya, emangnya kalian pernah tahu ada orang yang gali lubang tutup lubang terus kemudian bisa lunas dan bisa terbebas dari pinjol? Ya mungkin ada satu dua teman-teman, tapi secara presentase itu tidak banyak dan justru biasanya itu malah menambah masalah untuk diri kalian sendiri. Nah, ini solusi yang yang sebenarnya terakhir yang penting banget untuk melunasinya itu adalah menstabilkan cash flow. Cash flow itu adalah pemasukan dan pengeluaran kalian ya guys ya. Jadi sebisa mungkin pengeluaran ini harus surplus. Misalnya kalian maksud saya pemasukannya harus lebih banyak daripada pengeluaran. Misalnya kalian pemasukannya itu katakan 2 juta per bulan misalnya. Nah, pengeluaran kalian itu maksimal banget ya 1,5 lah guys, atau 1,8 lah. Paling nggak bisa nabung 200.000 atau 500.000 kalau bisa teman-teman. Ya, sebisa mungkin seperti itu. Kalau sampai ternyata pengeluarannya ini lebih daripada pemasukan, maka solusi satu-satunya kalian itu harus mencari tambahan income sekecil apapun teman-teman.
ya mungkin kerja serabutan ya dan sebagainya. Atau mungkin sebenarnya kalian itu bisa mencari skill yang itu tuh tanpa modal, teman-teman. Contohkan misalnya affiliate Shopee misalnya, atau mungkin affiliate TikTok. Kita hanya perlu mungkin HP seadanya, internet seadanya, yang tiap hari kita punya internet ya. Kalian nonton YouTube ini juga punya internet, kalian bisa membuat video tipis-tipis gitu. Ya, dimulai saja dari yang kecil, jangan jangan mikir nanti nunggu nunggu ada modal dulu, nunggu nanti HP-nya upgrade dulu, nunggu ini, nunggu itu. Jangan, teman-teman. Karena teorinya itu jangan menunggu perfect untuk memulai, guys. Justru nanti semakin kalian mulai lebih awal, semakin cepat kalian gagal dan semakin cepat kalian akan berhasil. Karena untuk sampai ke titik berhasil itu, kalian harus melewati beberapa kegagalan, teman-teman. Ya itu udah kayak apa ya, istilahnya itu udah jalan kehidupan memang seperti itu, guys. Tidak ada yang bisa langsung berhasil seperti itu, sangat jarang sekali ya. Makanya harus secepat mungkin kalian mulai untuk mencari income-income ini, teman-teman. Ya sekecil apapun itu. Kemudian kalian juga penting untuk melindungi dan data dan mental kalian ya guys ya. Jangan install aplikasi sembarangan dan sebagainya itu. Nah ini juga penting. Kalian jangan sampai percaya hapus data ya. Ada yang bilang nanti bisa hapus data, bisa solusi pinjol ya. Mungkin konsultan pinjol itu jangan percaya kayak gitu guys. Kok bisa ada orang yang sudah punya hutang, malah mereka rela membayar konsultan pinjol. Padahal konsultan pinjol itu tidak bisa membuat hutang kalian lunas. Tidak bisa teman-teman, tidak ada orang yang bisa. Ya, solusinya satu, kita bayar hutangnya. Kok ada yang menawarkan jasa, ini kalian bayar 5 juta nanti hutang kalian lunas. Itu sudah jelas itu penipuan ya teman-teman. Jadi mentalnya itu harus dijaga dulu karena kalau mental kita itu sedang kacau ya, kita panik, kita khawatir, kita tuh mudah ditipu orang gitu. Itu sangat sayang sekali teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.